Halo guys, nah mungkin kalian bisa lihat ya, di belakang saya ini semacam apa, tapi ini ada kaitannya loh dengan studi hubungan internasional. Apa kaitannya? Studi hubungan internasional itu setidaknya memiliki pandangan dari dua sudut pandang, gitu ya. Yang pertama, sudut pandang akar ilmu. Yang kedua, sudut pandang geografi dunia. Ini Anda bisa temukan di buku handbook HI ya, bagian bab 1 bagian catatan kalau versi terjemahan. Nah, kalau kita lihat yang ada di belakang sini itu memang berhubungan dengan ilmu matematika, fisika, kimia, dan intinya berhubungan sama ilmu eksakta. Ini adalah rumus-rumus yang memang berorientasi pada kalkulasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah studi hubungan internasional itu memiliki korelasi dan relasi dengan studi ilmu eksakta seperti itu. Nah, yang saya pahami bahwa studi hubungan internasional memang memiliki relasi dan korelasi dengan ilmu eksakta. Faktanya apa? Kalau teman-teman melacak dari buku yang saya sampaikan tadi, salah satu sudut pandang yang membentuk studi hubungan internasional dari sudut pandang akar ilmu adalah ilmu biologi. Walaupun memang tidak ada menyebutkan ilmu eksakta yang berbasis pada kimia, fisika, dan matematika atau statistik. Tetapi di buku lain, kalau lihat bagaimana struktur ilmu pengetahuan, ilmu statistik itu juga membentuk studi hubungan internasional sebagai kajian yang penting dalam metodologi hubungan internasional, dan ini metodenya sangat positivistik seperti itu. Nah, kita harus lihat, pahami apa hubungannya dengan studi hubungan internasional kalau kita kaitkan lebih dalam seperti itu. Nah, selama ini yang kita tahu bahwa hubungan internasional itu adalah ilmu sosial, ya, ilmu sosial dan politik. Namun pada dasarnya ketika kita bicara studi hubungan internasional, karena dia adalah multidisiplin, kemudian dia begitu luas ya studinya dan terus berkembang sesuai dinamika, maka dia juga berintegrasi dengan ilmu-ilmu ini. Nah, faktanya bagaimana? Memang belum banyak orang yang mengkaji ini sebagai sebuah perkembangan dan dinamika dalam hubungan internasional, karena memang pasca adanya COVID-19, menurut saya ada beberapa hal yang membuat studi hubungan internasional itu harus berkembang. Yang pertama adalah hubungan internasional itu harus berbasis pada transdisiplin. Itu yang pertama, sehingga keterkaitan integrasi antar ilmu itu bisa saling berkolaborasi. Yang kedua adalah tentunya adanya COVID-19. COVID-19 membuat pola metodologi penelitian, terutama yang berbasis pada kualitatif, terutama yang bagaimana teknik pengumpulan datanya, sudah menggunakan big data dan teknik digital dan berbasis pada alat-alat platform digital seperti itu untuk memperoleh data. Kemudian hal berikutnya adalah studi hubungan internasional berubah berdasarkan situasi hubungan isu yang terus berkembang berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari setiap faktor, sehingga ini penting untuk dilihat sebagai kajian yang terus mendalam. Nah, kita kembali ke topik bahwa matematika, fisika, kimia memang tidak terlalu spesifik dibahas. Hanya satu, ilmu biologi, yang menjadi bagian dari studi hubungan internasional. Lantas apa kaitannya? Nah, kalau sudut pandang biologi memang ini belum dibahas sama orang ya. Jadi selama ini kita paham bahwa biologi itu adalah struktur yang berhubungan dengan kajian hubungan internasional yang berbasis pada struktur tubuh manusia. Lantas bagaimana hubungan dengan manusianya? Nah, sedangkan ilmu sosial atau studi hubungan internasional itu berhubungan dengan artikulasi, berhubungan dengan kebijakan
kebijakan, berhubungan dengan tindakan. Nah, lantas apa hubungannya dengan biologi? Nah, kita tahu bahwa setiap manusia itu memiliki karakter, ya, memiliki motivasi, dan tentunya akan mengambil kebijakan berdasarkan situasi. Nah, akibat situasi ini memungkinkan pengambil kebijakan harus memahami bahwa yang namanya para pengambil kebijakan itu disusun berdasarkan situasi-situasi tertentu dan struktur tubuhnya, seperti itu. Bukankah secara biologis manusia itu terlahir berbeda? Ya? Bukankah secara biologis, ya, manusia itu memiliki darah yang berbeda, golongan darah, kemudian kemudian struktur tubuh, ya, struktur penyakit, nah itu struktur kesehatan. Nah, semua itu berhubungan dengan medicine, semua itu berhubungan dengan manusia. Dan manusia ketika dia memiliki struktur tersebut, baik itu misalnya golongan darah, nah ini membuktikan bahwa karakter manusia itu akan berbeda. Artinya apa? Golongan darah A, B, dan C, golongan darah O, ya, maksud saya golongan darah AB, kemudian O. Memang yang namanya golongan darah itu berpengaruh terhadap proses bagaimana orang mengambil keputusan. Yang namanya darah itu kan baik A, B, AB, O itu akan menentukan bagaimana suatu kebijakan itu diarahkan, karena setiap aliran darah itu, ya, memiliki kualitas atau menentukan karakter, karena darah itu menentukan aliran jantung, hati, dan yang paling penting juga bahwa yang namanya secara biologis manusia itu memang memiliki kesehatan yang berbeda. Jadi pola ini akan menentukan juga bagaimana kebijakan itu kemudian dikeluarkan. Nah, di sisi lain beberapa ilmu ini, ya, kalkulatif misalkan, secara statistik misalkan, itu diperlukan bagi peneliti-peneliti kuantitatif. Kemudian ada juga misalkan ilmu matematika yang memang dibutuhkan untuk menyusun strategi-strategi kebijakan yang berbasis pada game teori. Jadi kenapa kemudian ini penting? Karena memang yang namanya strategi matematika ini sebagai bagian dari ilmu eksakta, sesuatu yang memang diharapkan dapat menambah kontribusi. Selama ini, ya, ilmu hubungan internasional hanya berintegrasi dengan ilmu sosial lain atau ilmu politik lain, sehingga ya tidak ada dinamika perkembangan keilmuan yang memang bermanfaat yang lebih baik. Oleh sebab itu, dengan adanya integrasi bersama ilmu eksakta ini diharapkan metode yang tadinya hanya berbasis pada library research atau observasi partisipan, maka bisa ditingkatkan menjadi bagian dari eksperimental. Bahkan kalau kita lacak lagi, dengan adanya peristiwa COVID-19 ini merupakan bukti bahwa ini adalah peristiwa biologis kesehatan, sehingga disinilah waktunya bagaimana studi hubungan internasional bertransformasi, memberikan sumbangsi dalam memutuskan kebijakan-kebijakan luar negeri yang berbasis pada tinjauan-tinjauan laboratorium. Jadi laboratorium dalam konteks hubungan internasional sangat berbeda dengan konteks ilmu eksakta. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ilmu sosial ini yang berbasis pada eksperimental memang diperlukan, terutama berintegrasi dengan ilmu eksakta, terutama biologi, matematika, statistik, dan ilmu lainnya. Dan perlu kita tekankan bahwa yang namanya perhitungan, misalkan ilmu kalkulasi yang berbasis matematis, ya, ini kan bisa digunakan untuk merancang strategi kebijakan yang misalkan ada namanya chicken game, ya, algorithm, kemudian ada metode game teori. Jadi ini bisa dimanfaatkan lah buat hubungan internasional. Bahkan kalau kita pahami, ya, kita pelajari lebih lanjut yang namanya ilmu eksakta, kontribusinya cukup baik dalam hal-hal yang positif. Misalkan kalau kita tahu ilmu matematika itu kan bisa kita manfaatkan, ya, untuk
merumuskan kebijakan yang dimana kita bisa ketahui bagaimana level kolaborasi kebijakan, kemudian menghitung kalkulasi tingkat kerumitan masalah, dan bahkan kita bisa mengkalkulasi keterlibatan aktor atau number of actors. Dari sini kita bisa tahu bagaimana kerjasama itu bisa dibangun, apakah dia bisa berbasis simetri atau memang asimetri. Bahkan lebih lanjut, di sini kita bisa pahami bagaimana setting agenda yang kita lakukan, skill dan energi yang kita keluarkan, distribusi kekuasaan yang kita harapkan. Jadi pola kalkulatif dengan integrasi, ya, studi hubungan internasional dengan matematik sangat baik sekali. Jadi